Jadi salah satu cara menentukan tema dalam suatu karangan adalah, coba dilihat. A. Memahami karangan tersebut secara mendalam. B. Meminta bantuan kepada orang yang pandai. C. Bertanya kepada pengarangnya. D. Berdiskusi dengan teman. Yang paling benar di sini itu A. Memahami karangan tersebut secara mendalam. Ya, karena begini ya, ada dua macam dalam mengarang. Untuk yang mengarang itu sendiri atau pengarangnya, dia harus menentukan dulu tema, baru dia mengarang. Oke? Kalau yang ini ditujukan kepada pembaca, bukan pengarangnya. Kalau pengarangnya itu bikin tema dulu baru mengarang. Kalau kita pembaca, biasanya tema itu kan biasanya di dalam buku itu temanya tidak ditulis, yang ditulis itu judul. Ya, temanya tidak ditulis, temanya itu biasanya tersirat. Tersirat itu artinya ada di dalam tapi tidak ditulis. Itu namanya tersirat, lawannya tersurat. Kalau tersurat ditulis, seperti judul itu ditulis. Kalau tema tidak. Kita sebagai pembaca biasanya disuruh untuk menentukan apa tema dari karangan yang dibaca itu. Nah, satu-satunya cara yang digunakan itu yang bagian A ini, apa, memahami karangan tersebut secara mendalam. Bagaimana caranya memahami? Dibaca dari awal sampai terakhir. Kemudian setelah itu kita lihat apa yang dibahas di dalam karangan ini. Itulah temanya. Kalau yang dibahas, kalau judulnya misalnya tentang persahabatan. Ya, persahabatan dua orang anak yang tinggal serumah. Misalnya judulnya seperti itu ya. Persahabatan dua orang anak yang tinggal serumah misalnya. Nah, kita baca, dia ceritakan di dalam bacaan itu persahabatannya, dia ceritakan dalam persahabatannya setiap hari saling membantu, setiap hari saling peduli dan lain sebagainya. Yang satu sakit, yang lain membantu, yang satu kesulitan, yang lain membantu. Nah itu, kalau kita menentukan temanya, berarti temanya itu adalah persahabatan. Seperti itu, ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, kalimat-kalimat berikut yang berisi tanggapan adalah, jawabannya di sini adalah D. Pahlawan adalah orang yang ikut berjuang untuk negara. Itu tanggapan kita. Jadi pahlawan itu adalah orang yang ikut berjuang yang membela negara. Tanggapan itu bisa beda-beda setiap orang, ya. Terkadang misalnya ada yang ditanya, apa yang dimaksud dengan apa tanggapanmu tentang pahlawan misalnya. Kalau misalnya yang satu ditanya orang yang membantu memperjuangkan kemerdekaan, itu tanggapan. Tanya lagi yang satu, bisa saja beda karena tanggapan seseorang itu tidak mesti sama. Biasanya tiap orang beda-beda. Lanjut. Yang ketiga, bacalah paragraf berikut, ya. Siswa kelas 5 membagi tugas kelompok. Ada yang membawa gunting dan kertas, ada yang membawa lem dan peralatan yang lain. Mereka sedang membuat kerajinan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, coba kita lihat, ini ide pokok ya. Pertama dulu, kalimat yang ditanyakan itu adalah kalimat utama. Hati-hati, ya. Lain ide pokok, lain kalimat utama. Oke? Kalau ide pokok bisa saja tidak semua kata diambil dalam satu kalimat. Oke, tapi kalau kalimat utama itu harusnya semua kalimat yang ada di dalam itu diambil. Namanya saja kalimat utama, ya. Namanya saja kalimat utama. Jadi biasanya semua kalimat yang di dalam itu biasanya diambil, ya. Kita lihat. Siswa kelas 5 membagi tugas kelompok. Adakah di situ? Siswa kelas 5 membagi tugas kelompok. Oke, berarti saya mau tanya, itu diambil semua katanya, tah? Iya kan? Berarti sudah ada satu yang masuk syarat. Dua, ada yang membawa gunting dan kertas. Ada yang membawa gunting dan kertas. Itu tidak masuk. Karena kenapa? Tidak mengcover kalimat yang pertama. Dia cuma mengcover isi kalimat itu sendiri. Lanjut. Ada juga yang membawa lem dan peralatan yang lain. Kan? Mereka sedang membuat kerajinan. Oke. Di sini belum menunjukkan bahwa mereka itu sedang membuat kerajinan. Karena tidak dijelaskan kerajinan apa yang dibuat dan lain sebagainya. Tapi yang paling menjelaskan di sini adalah siswa kelas 5 membagi tugas kelompok. Yang mana yang dilihat di situ membagi tugas kelompok? Ada yang membawa kertas, itu kan pembagian tugas kelompok toh? Ada yang membawa gunting, ada yang membawa lem, itu kan pembagian tugas kelompok. Seperti itu. Jadi kalimat utamanya dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang lain. Seperti itu ya. Jadi kalimat utamanya dibagi kelompok, kemudian kalimat penjelas yang lain itu yang dibawa di bawahnya itu menjelaskan kalimat utama. Pembagiannya apa? Ada yang membawa kertas, ada yang membawa lem, itu yang dimaksud ya. Lanjut. Jawabannya tadi A. 25 ya. Berikut ini yang tidak termasuk tahap-tahap dalam menulis laporan pengamatan adalah yang tidak termasuk, ya. Berarti cari yang salah, cari yang bukan. Kalau dikatakan tidak termasuk berarti cari yang bukan. Melakukan pengamatan terhadap objek tertentu. Tahap-tahap dalam menulis laporan. B. Mencatat semua informasi. C. Menulis laporan. D. Membuat kerangka karangan. Coba dilihat. Melakukan pengamatan terhadap objek tertentu, mencatat semua informasi, menulis laporan. Itu masuk semua tahap. Yang tidak masuk itu bagian D, kerangka karangan. Karena kenapa? Laporan itu fakta, bukan karangan. Kalau karangan itu fiksi. Sudah saya jelaskan ulang kita. Fiksi itu berarti tidak pernah terjadi. Namanya saya mengarang. Oh, kamu mengarang itu. Nah, itu berarti tidak terjadi, ya. Kecuali kalau menceritakan pengalaman. Nah, itu fakta pernah terjadi.
Ya, tapi kalau mengarang itu tidak pernah terjadi. Cuma berimajinasi saja. Kalau di laporan itu semua fakta, semua fakta. Makanya karangan-karangan tidak termasuk. Ya, jawabannya dia ya. 26. Sungai Ciliwung yang dahulu jernih dan banyak ikannya kini sudah berubah menjadi hitam dan bau. Setiap musim hujan menjadi langganan banjir. Warga yang membangun rumah tempat tinggal di bantaran sungai itu, jadi warga itu membangun rumah tempat tinggal di bantaran sungai itu. Membuang limbah rumah tangga ke sungai. Pokok persoalan teks bacaan tersebut, ingat, bedakan ide pokok, perhatikan dulu ke sini. Halo yang di belakang. Perhatikan dulu ke sini. Nggak usah baku pinjam-pinjam itu, saya kan sudah sampaikan dari awal. Bawa sendiri-sendiri, tidak boleh baku pinjam-pinjam antar teman. Itu namanya apa? Aturan yang saya sudah buat supaya tidak ada yang saling bersentuhan, saling pinjam-pinjam alat. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada punyamu ya berhenti, nggak usah pakai. Kalau misalnya coba tip X label, dicoret saya, tidak masalah. Kalau mau, bawa tip X seperti itu. Lanjut, bedakan ide pokok dengan pokok persoalan. Ya, kalau pokok persoalan itu apa masalah yang terjadi di bacaan itu atau apa masalah terjadi di paragraf itu namanya pokok persoalan. Kalau ide pokok lain lagi, ya. Lanjut. 1. Sungai Ciliwung dahulu bersih, bukan itu masalahnya. Sungai Ciliwung dahulu banyak ikannya, bukan itu masalahnya, ya. Kalau bersih berarti bukan masalah, bukan persoalan. Banyak ikannya bukan persoalan, karena itu bagus. Lanjut, Sungai Ciliwung setiap musim hujan menjadi langganan banjir. Ini persoalan. Satu persoalan, setiap hujan kok banjir? Itu kan masalah ya. Harusnya kan tidak banjir, itu namanya persoalan. D. Sungai Ciliwung menjadi hitam dan berbau karena warga membuang limbah rumah tangga di sungai. Itu sebenarnya adalah penyebab persoalannya, ya. Bukan persoalannya, tapi penyebab. Kenapa bisa banjir? Karena orang membuang sampah di sungai. Yang ditanyakan di sini adalah apanya? Pokok persoalannya. Berarti pokok persoalannya itu Sungai Ciliwung setiap hujan banjir, itu masalahnya. Jadi jawabannya adalah C, bukan D, ya. Jadi jangan salah. Kalau D itu dia apa? Kalau D itu dia penyebab persoalan. Yang ditanyakan adalah persoalannya. Lanjut. 27. Persamaan bunyi akhir pada puisi disebut, saya pernah jelaskan kemarin dulu toh, namanya rima. Tuhanku, dalam termangu, lagi. Ku masih mengingat dirimu, lagi. Biar susah sungguh, lagi. Itu namanya rima. Semua itu yang dimaksud di sini, persamaan bunyinya pada puisi, pada akhir puisi. Itu namanya rima, ya. Namanya rima seperti itu, ya. Lanjut. 28. Penulisan tempat dan tanggal undang yang benar adalah, ingat. Untuk penulisan, perhatikan dulu, untuk penulisan tanggal, tempat dan bulan, tahun, ingat. Yang pertama huruf besar. Ya, misalnya Jakarta. Jakarta itu karena nama kota atau nama, ya. Dia J-nya itu huruf besar. Jadi semua di sini benar ya kalau J, kalau Jakartanya. Oke. Antara Jakarta tempat dengan tanggal yang memisahkan itu koma, bukan titik, salah. Bukan titik 2, salah. Bukan titik koma, salah. Yang di situ paling benar adalah B, ya. B, Jakarta, 1 Desember, Desembernya huruf besar di awal, 2017. Seperti itu yang paling benar. B, bebek. Kalau A itu salah karena dia gunakan titik, bukan titik. Kalau C lebih salah lagi, dia gunakan titik koma. D salah lagi, dia gunakan titik 2. Yang paling benar adalah koma saja. Seperti itu, ya. 29. Dalam mengarang, kita harus memperhatikan pilihan kata. Istilah lain dari pilihan kata adalah diksi. Jadi kata, pilihan kata itu namanya diksi. Jadi itu istilah. Kalau ditanya apa itu diksi? Pilihan kata. Ataukah boleh kau juga bilang kata. Seperti itu, ya. Jadi diksi itu kata. 30, terakhir. Puisi dibentuk oleh banyak unsur. Di antaranya adalah A. Tema, alur, penokohan. B. Majas, perwatakan, amanat. C. Tema, persajakan, majas, dan amanat. D. Tema, alur, latar, penokohan. Yang paling benar di sini lihat dulu. Tidak ada penokohan. Oke? Yang ada penokohan itu cuma apa? Cuma prosa, yang karangan-karangan bebas, ya. Kalau tema ada semua. Alur boleh ada, latar boleh ada, tapi penokohan itu tidak ada. Lanjut. Penokohan bagian A ada, berarti bukan itu. Perwatakan itu selalu berpasangan dengan penokohan. Kalau ada penokohan berarti ada perwatakan, karena yang punya watak cuma tokoh. Seperti itu. Jadi bukan itu juga. Bagian D bukan juga ada penokohan. Yang paling benar adalah C. Ada temanya, ada sajaknya, ada majasnya, ada amanatnya. Yang mana itu majas? Contoh, wajahnya seperti rembulan yang bersinar di malam hari. Itu majas. Namanya perumpamaan. Majas juga ada banyak macam. Tapi nanti SMP kau pelajari. Tapi itu namanya majas, itu biasanya digunakan dalam puisi perumpamaan.
untuk menghaluskan kata-katanya, itu namanya majaz. Kalau amanat ya pasti ada semua, ya. Biasanya puisi itu biasa mengandung amanat, tema pasti ada. Itu ya. Oke, cukup untuk pembahasan pilihan ganda di sini. Kita lanjut di esainya, tapi saya mau satu-satu, ya. Saya mau satu-satu menjawab supaya kalian juga bacakan apa yang kalian dapat. Setelah itu saya jelaskan. Nomor 2 tadi ada namanya penghayatan dalam membaca puisi. Jadi seperti ini ya, pada saat kita membaca puisi biasanya kita menghayati. Karena kalau kita tidak menghayati, biasanya puisinya itu berlalu begitu saja. Pendengar itu biasa-biasanya di puisinya. Padahal itu biasanya puisinya bagus loh, bagus, tapi pendengar mengatakan biasa aja. Kenapa terjadi seperti itu? Karena yang membacakan puisi itu tidak menghayati puisinya. Seperti itu. Tidak menghayati artinya apa? Tidak memahami isinya. Jadi kita dulu harus memahami isi puisi tersebut. Ya, setelah kita memahami isi puisi tersebut, itu kita hayati. Kita hayati isi puisi itu. Contoh seperti tadi, Tuhanku. Kita pahami, oh, Tuhan saya itu, misalnya kalau Islam ya, Tuhan saya itu Allah. Allah itu yang memberikan saya kehidupan. Seperti itu, Allah yang menciptakan saya. Itu kita hayati. Dalam termangu. Termangu itu apa? Melamun. Termangu juga biasanya melamun ataukah berpikir ataukah tenang, seperti itu namanya termangu. Ku masih mengingat dirimu. Jadi meskipun saya melamun, saya tetap mengingat Allah. Itu harus dipahami. Pada saat kita sudah memahami itu otomatis kita menghayati puisinya. Kalau kita menghayati puisinya, kita bacakan kepada orang lain juga ikut menghayati, seperti itu. Ya, paham sampai sini ya? Oke, nomor 3, lanjut. Di belakangnya, cepat. Ya. Apa tujuan dari? Jadi begini, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, kita disuruh membuat deskripsi. Deskripsi itu penjelasan ya. Deskripsi itu penjelasan pada membuat laporan tentang kunjungan. Contoh, perhatikan dulu. Pernah kalian mungkin dibawa ke dulu namanya study tour. Pernah ke kuburan-kuburan Talo itu kan? Pernah dulu kan waktu kelas-kelas rendah tuh? Itu kan kita dibawa, itu kita mengunjungi. Pada saat kita mengunjungi ke sana, kita itu disuruh mencatat. Catat ini penjelasannya, ini apa, tempat apa, sejarahnya apa. Itu, setelah itu sampai di sini, kita laporkan ke guru. Itu namanya laporan kunjungan. Nah, apa gunanya? Seperti yang dikatakan tadi, mendeskripsikan atau menjelaskan dari apa yang kita dapatkan selama perjalanan itu. Itu yang dimaksud ya. Lanjut. Di belakang. Jadi gini ya. Pertanyaan selanjutnya itu memberi etika dalam memberi tanggapan. Yang pertama tadi itu sopan. Saya tidak terima dengan itu. Itu salah, tidak seperti itu. Harus sopan. Sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu. Kita menanggapi sesuatu mungkin yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, itu tidak boleh menyinggung perasaannya orang. Seperti itu. Yang kedua, sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan santun. Seperti itu. Ya. Yang ketiga tadi adalah kita harus memberikan alasan. Misalnya, saya tidak sepaham dengan pendapatnya itu. Kenapa kamu tidak sepaham? Tidak, saya tidak sepaham saja. Itu salah, tidak seperti itu. Kalau kita tidak sepaham dengan orang lain, kita harus memberikan alasan kenapa kita tidak sepaham. Artinya ada pemikiran lain dari kalian. Itu yang dimaksud dengan etika dalam memberikan tanggapan. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan intonasi? Seperti tadi ada 2. Yang pertama itu adalah melihat dulu tanda-tanda baca yang ada di dalam misalnya naskah ya. Contoh, kalau koma berarti sejenak. Kalau titik berarti agak lama. Seperti itu yang dimaksud. Kamu membacakan sesuatu, ada komanya, berhenti sejenak baru menekankan. Yang kedua adalah penekanan pada hal-hal yang penting. Ataukah emosi. Contoh seperti ini. Kita membacakan sesuatu, tapi di situ ada pembicaraan ataukah ada pembicaraan yang marah misalnya. Jadi kalau marah itu suara agak besar, seperti itu. Kalau sedih itu suara agak kecil, itu namanya intonasi, ya. Kalau misalnya sedih-sedih itu suara agak lembut, agak sedih, mendayu-dayu, itu namanya intonasi. Kalau misalnya menegaskan sesuatu, berarti itu kita harus suaranya agak besar, agak ditekan. Itu namanya intonasi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tanda bacanya. Biasanya ada di situ tanda baca. Kalau ada komanya berarti sejenak. Jadi setelah itu dilanjutkan lagi, ya. Seperti itu. Lanjut. Ya. Jadi kita dari awal dulu, yang pertama adalah eksposisi. Eksposisi itu karangan yang mengandung fakta dan gagasan atau tanggapan juga. Jadi di situ ada 2 fakta yang terjadi, kita tulis. Misalnya hal yang betul-betul terjadi itu ditulis. Kemudian terkadang mengandung juga pendapat seseorang. Misalnya pendapat ahli ini, itu eksposisi. Ataukah tanggapan kamu sendiri, itu eksposisi namanya. Kemudian kalau lanjut narasi tadi, itu misalnya gini ya, saya kasih contoh real saja. Saya yang mengalami, misalnya kalian di sini ya, tidak kemana-mana. Saya pergi, saya melihat di sana ada kecelakaan, misalnya ya, kecelakaan, orang tabrakan ya. Sampai di sini saya menceritakan kepada kalian. Saya menceritakan secara narasi. Saya menceritakan kejadian di sana, itu harus betul-betul detail, seperti halnya kalian yang melihat langsung, itu namanya narasi. Contoh, saya tadi itu di sana ada kecelakaan, bentuknya seperti ini. Itu mobil dari sana jalan, udah pas di sini ada lampu merah, di sini tiba-tiba ada motor jalan. Jadi di sini mobil itu juga tidak melihat motor, pas ke sini langsung ditabrak, wah jatuh.
Nah, jadi kalian itu mendengar cerita saya, itu seperti kamu betul-betul ada di sana, melihat kejadian itu. Itu namanya narasi. Kalau deskripsi tadi itu adalah penjelasan. Penjelasan dengan menjelaskan sesuatu, apapun itu yang kamu jelaskan, dideskripsikan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Terperinci itu adalah kamu sampaikan detail-detailnya, tidak dipotong-potong. Misalnya seperti itu. Kalau deskripsi, supaya apa? Apa yang kamu jelaskan itu orang bisa tahu dan paham itu. Ya, sudah tadi nomor 10 ya. Oke, untuk hari ini cukup, sudah pas setengah 3. Nanti untuk rekamannya itu saya kirimkan ke kalian insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.